Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Agustia Putri Cahyani, lalu yang kedua ada Dia Janafi Jahna, yang ketiga ada Jessica Dwi Fitria, yang keempat adalah saya sendiri Muhammad Ibrahim, dan yang kelima adalah Rosanina Kartika Santana akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni tentang iman, Islam, dan ihsan. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa topik bahasan, yakni yang pertama adalah konsep iman, Islam, dan ihsan. Lalu yang kedua ada proses terbentuknya iman dan upaya meningkatkannya. Lalu ketiga yaitu implementasi iman, Islam, dan ihsan. Dan yang terakhir adalah peran ihsan dalam pembentukan karakter. Jadi langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yakni konsep iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama ada konsep iman. Jadi kata iman sendiri dalam bahasa Arab itu memiliki arti percaya atau yakin. Iman itu juga dapat diartikan dengan percaya dan kepercayaan. Untuk secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan dengan seluruh anggota badan. Jika dikaitkan dengan Islam, iman itu memiliki arti sikap mental seseorang muslim yang mempercayai pokok-pokok kepercayaan yang 6. Nah, rukun iman itu merupakan bagian pokok dari agama Islam yang di atasnya dibina ajaran-ajaran Islam. Kerangka iman yang mendasari keimanan seseorang muslim dalam ajaran Islam berjumlah 6. Lalu untuk rukun iman sendiri itu terangkum dalam percakapan antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Pada waktu itu Rasulullah bertanya, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Rasulullah menjawab, Nabi SAW menjawab, "Engkau beriman kepada satu Allah, kedua malaikatnya, ketiga kitab-kitabnya, keempat para rasul, kelima hari akhir, dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir baik maupun takdir yang buruk." Nah, sumbernya berasal dari hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua ada konsep Islam. Jadi kata Islam sendiri secara etimologi itu mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Lalu dalam istilah syara, Islam terdiri atas 5 pondasi, yaitu yang pertama syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Yang kedua melaksanakan sholat pada waktunya dan memenuhi syarat dan rukunnya. Lalu yang ketiga adalah menunaikan zakat, keempat berpuasa pada bulan Ramadan, dan kelima melakukan haji di Baitullah bagi yang mampu, baik untuk perjalanan maupun nafkah untuk keluarganya. Agama Islam yang diturunkan Allah kepada semua nabi itu mengajarkan akidah sama, yaitu tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun untuk perbedaan ajaran di antara wahyu yang diterima oleh nabi Allah itu terletak pada syariatnya yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kecerdasan umat pada waktu itu. Nah, untuk Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu Allah yang terakhir yang diturunkan kepada manusia. Karena itu agama ini sudah sempurna dan senantiasa sesuai dengan tingkat perkembangan manusia sejak masa diturunkannya 14 abad yang lalu hingga akhir peradaban manusia yang ditutup dengan hari kiamat. Lalu berikutnya, agama Islam yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak selengkap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi disesuaikan dengan tingkat kemampuan manusia pada waktu itu. Oleh karenanya, wahyu yang turun pada saat itu bersifat lokal untuk satu atau dua suku bangsa saja. Misalnya, wahyu yang turun kepada Nabi Isa untuk Bani Israel dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah konsep ihsan. Jadi secara etimologis, kata ihsan berasal dari asana yusinu ihsanan yang berarti berbuat baik. Dalam Al-Quran sendiri terdapat 166 ayat yang berbicara tentang ihsan dan implementasinya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan betapa mulia dan istimewanya ihsan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW berkata, "Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak melakukannya, maka sesungguhnya Dia melihatmu."
Proses pembentukan iman dan upaya peningkatannya. Iman telah Allah tanamkan dalam diri manusia sejak masih di dalam rahim. Kemudian Allah menurunkan hidayah kepada manusia tersebut untuk beriman. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu iman adalah fitrah, ikhtiar, dan hidayah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa setiap anak manusia yang terlahir di muka bumi dalam kondisi fitrah bertauhid, dan juga iman merupakan hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman juga menjadi ikhtisar. Salah satu hadis juga menjelaskan bahwa Allah memberikan akal agar manusia bisa berpikir dan menentukan pilihannya, apakah ingin beriman kepada Allah ataukah tidak. Selanjutnya yaitu merawat iman. Kondisi iman seseorang mengalami pasang surut. Kendati demikian, setiap orang yang beriman harus tetap berusaha menjaga iman agar terus bertambah. Salah satu cara untuk merawat iman adalah dengan istiqomah dalam beribadah. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan imani. Membangun lingkungan sosial yang baik, keluarga yang islami, sekolah, masyarakat yang madani merupakan cara efektif di dalam merawat iman. Bahkan para ulama juga mengajarkan agar berkumpul dengan orang-orang soleh agar mendapatkan pengaruh positif dari mereka. Yang keempat yaitu membaca Al-Quran beserta maknanya. Membaca Al-Quran bukan saja membawa kenikmatan rohani dan menambah kualitas iman kepada Allah, tetapi juga menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu hadis juga dijelaskan bahwa satu huruf dalam Al-Quran yang dibaca akan memberikan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima yaitu melakukan puasa. Puasa juga salah satu cara merawat iman. Puasa itu dapat mengendalikan nafsu seseorang. Yang keenam yaitu melaksanakan sholat malam. Menjaga sholat bukan saja membawa keberkahan, tetapi terhindar dari perbuatan tercela dan maksiat. Selanjutnya yaitu berkumpul dengan orang soleh. Nah, ini juga merupakan salah satu cara untuk merawat iman seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan terakhir yaitu berzikir yang lama. Berzikir atau menyebut Allah bisa dengan lisan, hati, dan perbuatan, bahkan dengan harta benda juga bisa. Selanjutnya ada implementasi iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama ada hakikat ibadah. Definisi ibadah menurut para ulama beragam, namun As-Siddiqi mengartikan bahwa ibadah itu meliputi segala kegiatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik berupa perbuatan, perkataan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Dengan demikian, ibadah itu meliputi tutur, sikap, bahkan urusan busana pun merupakan ibadah kepada Allah. Iman, Islam, dan ihsan juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Beriman berarti tidak hanya memahami, tetapi wajib mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman implementasi dari hati atau yang sering disebut amalun qalbiyun. Manusia disebut dengan Abdullah atau hamba Allah yang berarti harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam semua aspek kehidupannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menghambakan kepadanya." Quran Surat Al-Dariyat, Surat ke-51 ayat 56. Beribadahlah, baik mahdho atau murni maupun ghairu mahdho atau umum, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, tidaklah perintahkan kalian kecuali ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Quran Surat Al-Baniyah, Surat ke-98 ayat ke-5. Ibadah bukan hanya sebagai ritual, tetapi bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dikerjakan dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah, di samping mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bermanfaat bagi diri sendiri dan sosial. Setiap ayat Al-Quran yang terkait dengan sholat sudah pasti diikuti dengan zakat, seperti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah, Surat kedua, ayat 43. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa sholat itu merupakan ibadah qasyirah atau individu, hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara zakat itu adalah ibadah sosial atau mudaidiyah. Siapapun yang menjaga sholatnya dengan baik, maka ibadah sosialnya pasti baik.
Rasulullah SAW itu paling suka ibadah sosial dan mencontohkannya. Rasulullah SAW pernah berkata, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim atau kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau. Hadis riwayat Muslim. Haji mabrur pahalanya surga, tetapi menyantuni anak yatim pahalanya bukan hanya surga, tetapi di dalam surga ditemani oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa tanda-tanda haji mabrur itu tidak lepas dari perilaku sosial. Beliau SAW pernah ditanya sahabat seputar tanda-tanda haji mabrur. Kemudian beliau SAW menjawab, "Sesungguhnya haji mabrur itu suka berbagi makanan dan ucapannya menyenangkan." Hadis riwayat Al-Hakim. Hampir semua ibadah mahda, mulai sholat, haji, dan puasa, selalu melahirkan kesalehan sosial. Orang yang berpuasa semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan orang-orang yang bertakwa. Ciri khas orang-orang yang bertakwa menurut penjelasan Quran surat, di mana orang yang bertakwa itu pasti suka berbagi dalam kondisi lapang maupun susah, menahan amarah dan pemaaf. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya ibadah. Ibadah harus dilandasi dengan niat yang baik dan benar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, amal itu tergantung pada niat. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga dengan tata cara ibadahnya harus sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama-ulama terdahulu dalam kitab mereka, seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Al-Syafi'i, dan Ibnu Hambal. Kemudian syarat diterimanya ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas. Ikhlas dapat diartikan yaitu bersih atau murni dari berbagai penyakit hati, seperti riya atau pamer. Dan semua bentuk ibadah yang dilakukan memiliki tujuan utama, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hakikat ibadah yang dikerjakan merupakan bentuk taat dan cinta kepadanya. Ibadah harus ikhlas dan semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, peran ihsan dalam pembentukan karakter. Yang pertama, memunculkan perasaan akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap waktu. Kedua, menimbulkan rasa tidak ada ruang untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga takut melakukan kejahatan. Dan yang terakhir, semakin tinggi kualitas ihsan, maka semakin santun dan ramah terhadap sesama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.